Hai guys, baik kita sapa. Halo, hai guys, ketemu lagi dengan kita berdua. Ketemu lagi enggak dong? Oh, Selamat belum ya? datang. Kita ulangi ya. Hai guys, selamat datang di podcast Everything About LND. Bersama saya Teira Dwayne. Dan saya tentunya Ike Haryono. Di episode pertama ini kita mau ngomongin sebuah definisi ya, Oke. yaitu pembelajar modern. Modern learner. Oke, modern learner. Tapi Apa sebelum ke situ tuh, Mm-mm. kita mau ngomongin sesuatu yang sifatnya luas dulu nih, tentang perubahan di sekitar kita. Oke, sekarang kita banyak sekali menemukan perubahan-perubahan Yang signifikan atau eksponensial ya. Oke. Dari semua aspek kehidupan, termasuk dari sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Baik, melihat perubahannya apa aja. Yang zaman kita nggak ada, sekarang ada. Perubahan yang aku lihat amati adalah perubahan secara sosial deh kalau aku. Misalnya, Cara orang berkomunikasi, ya kan? Bener nggak? Cara Benar. orang dulu nggak ada sosmed ya. nggak ada sosmed, Sekarang ada. menyampaikan pendapat tuh sekarang orang dengan gampang bisa, Begitu mudah. bahkan lebih powerful ya. Dan lebih cepat nyampainya. Lebih cepat Nah, nyampainya. itu kalau yang aku amati sih. Kalau kamu? Dari sisi ekonomi aku melihat sekarang ini dari kurs rupiah aja ya, Wow, bener banget. fluktuatif tapi seringnya sih menurun ya dibandingkan mata uang terutama dolar. Kemudian sektor-sektor ekonomi juga bertambah dan Kayak lain sebagainya. yang pajak lah bertambah. Akhir-akhir ini juga ada yang pajak dihapus, ada yang ditambahin. ditambah. Apalagi dari politik. Itu lagi perubahannya luar Kayaknya biasa. konstelasi politik di hampir semua negara itu bergeser ya. Ya. Bergeser ya. Nah, perubahan ini tuh membuat kita sebagai orang LND terpengaruh nggak sih? Tentunya Menurut Mbak Ike? sangat, karena kalau kita nggak cepat ikut berubah sebagai orang LND, pasti kita akan ketinggalan zaman. Ketinggalan. Yes. Kalau menurut aku memang kita LND profesional harus secara drastis merubah pendekatan-pendekatan kita supaya bisa selalu relevan ya. Gitu. Relevan dan up to date. Up to date. Apalagi sekarang kan perkembangan sains juga meningkat ya, termasuk perkembangan ilmu otak yang namanya neuroscience guys. Sudah merambah ke semua berbagai ilmu. Karena banyak sekali bidang-bidang keilmuan yang akhirnya bekerja sama dengan neuroscience supaya temuan-temuan mereka itu terasa lebih akurat dan lebih fisikal gitu ya. Lebih bisa dilihat cara kerja otaknya tuh yang mendasari perilaku manusia seperti apa gitu. Oke. Seperti itu. Itu sebagai pembuka untuk episode kita yang judulnya pembelajaran modern ini. Setelah ini kita balik lagi, kita akan ngomongin harus gimana LND berubahnya. Dan kemana-mana, tetap bersama kami berdua. Kalau menurut aku sih, kalau kita mau ngomongin perubahan seorang LND profesional itu pastinya kompleks ya. Nggak akan bisa dibahas dalam satu episode podcast. Tapi lebih baik untuk episode ini kita fokus aja dulu sama karakter yang membentuk seorang pembelajar modern, supaya kita sebagai LND itu paham dulu pembelajar modern itu apa saja yang mereka bawa, apa saja yang mereka pikirkan, apa saja yang mereka butuhkan. Gitu. Pada ujungnya kan di episode ini kita mau come up dengan definisi pembelajar modern. Tapi itu nanti terakhir. Sekarang kita omongin dulu, seorang pembelajar masa kini itu membawa beberapa karakter. Oke. Salah satunya adalah, misalnya yang aku temukan dari Loop. Loop tuh L-O-O-O-P, O-nya tuh 3. 3 ya, bukan 2. Konsultan juga kayak kita, tapi di Amerika dia bikin white paper tentang digitalisasi ya. Dia bilang bahwa karyawan zaman sekarang itu personal learning network-nya berada di 4 kuadran. Di 4 kuadran, PLN ya kita nyebutnya. PLN, iya. Personal Learning Network itu berada di 4 kuadran menurut si Loop tadi. Gitu. Jadi kuadran di luar perusahaan itu ada 2 kuadran, online dan offline.
bahwa katanya di luar perusahaan pun karyawan kita itu belajar loh, mendapatkan pembelajaran yang liar. Iya. Di luar perusahaan. Di luar perusahaan. Secara offline mereka ketemu temennya, dapat mentoring dari orang-orang di luar perusahaan, komunitas, ikut LND Indonesia, ikut tentunya. asosiasi, atau juga mereka datang ke public training tuh di itu luar di perusahaan. Ya. Di luar perusahaan yang online juga, semudah menggoyangkan jempol ya. Yaitu dari X mereka belajar, dari Facebook, dari Google, dari ChatGPT, dari Gemini, dari Discord. Wah, ya, banyak banget. Karena zaman sekarang tuh bukan di kantor aja, di luar kantor pun mereka itu mendapatkan banyak asupan pembelajaran. Sebetulnya. Dan itu kita tuh LND profesional harus mempertimbangkan itu. Oke. Itu di luar ya. Itu yang dari eksternal. Eksternal. Di dalam perusahaan pun karyawan kita itu belajar secara offline dari kelas-kelas pelatihan, diundang kan? In-house ya. Dari bosnya langsung, dari mentor-mentor, dari mentornya, dari coachnya. Dan secara online juga, kalau perusahaan yang gede sih udah menyediakan e-learningnya masing-masing. E-learning, LMS, ada yang pakai Workday, ada yang pakai Talenta. Wah, banyak banget. Banyak banget. Itu dari PLN. Tuh, pembelajaran masa kini membawa personal learning network yang mencakup 4 kuadran itu. Oke, nanti kita bahas tuh 4 kuadrannya apa aja. Tadi udah dibahas. Yang mana? Barusan yang di luar sama di dalam. Ya, itu kan yang itu 4 kuadran. Oke. Itu satu karakter yang dibawa oleh pembelajaran modern. Jadi seperti apa definisi pembelajaran modern? Jangan kemana-mana lagi, kita akan balik. Nah, sekarang berikutnya tuh melihat dari bisnis ya. Perubahan bisnis ya. Dari perubahan bisnis yang ada hubungannya sama pembelajaran masa kini. Pertama ya, kan tadi dibilang perubahan sangat cepat ya. Nah, dengan perubahan ini tuh si organisasi harus nanya loh. Harus menanya pada dirinya sendiri, ini pembelajar gue atau karyawan gue bisa keep up enggak ya? Jadi harus ngecek terus ya. Harus ngecek terus karena dari sisi bisnis tuh ada hal yang harus dicek, yaitu karyawan gue bisa keep up enggak ya sama perubahan yang secepat ini. Itu pertama. Dari sisi bisnis ya. Dari sisi bisnis juga kan sekarang digadang-gadang tuh ada global work, remote work. Itu kan lagi musim ya. Termasuk work from home dan sebagainya. Ini organisasi juga harus mikir, harus nanya juga. Ini karyawan gua untuk bisa menjalani kehidupan pekerjaan yang sudah berubah kayak begitu. Siap nggak ya? Ya siap apa enggak? Apa yang diperlukan? Apa ya yang perlu kita tambahin untuk mereka? Support itu, oke. Itu dari sisi bisnis ada 4, baru 2 tuh. Ada satu lagi, perubahan demografi. Oke. Generasi. Bukan cuman untuk generasi. Kan generasinya sekarang banyak di dalam satu tim kan. Ada generasi kita X, ada Y, ada Z, bentar lagi Alpha. Alpha udah mulai. Nah, tiap generasi kan pasti keinginan kebutuhan transfer knowledge-nya caranya beda-beda. Perusahaan juga harus nanya sama dirinya sendiri dalam hal L&D ya. Ini transfer knowledge-nya harus gimana ya sama karyawan gue? Yang applicable ke semuanya. Itu yang ketiga tuh dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis yang keempat ya. Yang keempat adalah kan sekarang itu pekerjaan itu banyak pekerjaan baru ya. Banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang sifatnya membutuhkan kapabilitas yang lebih kompleks. Iya. Nah, misalnya ya pekerjaan-pekerjaan yang secara kognitif tuh perlu persyaratan yang IQ-nya lebih tinggi. Gitu. Nah, balik lagi ke IQ balik ya. Lagi ke IQ. Perusahaan tuh harus nanya, ini karyawan gue kapabilitas kompleksnya achieve nggak ya bisa IQ-nya nyampe apa enggak sih gitu. Itu dari sisi perusahaan tuh harus nanya 4 itu. Supaya perusahaan itu tetap bisa meng-cater pembelajar modern ini. Nah, pembelajar modernnya seperti apa definisinya itu nanti. Kita bahas di akhir. Itu dari sisi perusahaan. Kemudian dari sisi pembelajarnya sendiri, gara-gara yang PLN tadi, berarti kan sekarang tuh pembelajar tuh kalau mau belajar tuh pasti mikir kapan, di mana, bagaimana pembelajarannya dilakukan, karena mereka tuh sekarang rewel di situ. Kapan, di mana, bagaimana,
Itu yang pertama. Yang kedua juga, ini siapa yang bikin materinya? Siapa yang deliver? Sekarang tuh mereka rewel. Ya, bagaimana cara delivernya juga. Bagaimana cara delivernya? Karena kalau cara deliver salah tuh karyawan pun akan kritis ya, mengkritisasi. Udah gitu, ntar kalau abis belajar di kelas, gue dapat resource-nya dari mana nih? Mereka juga rewel soal itu. Terus kalau kita udah kasih resource, ini resource-nya reliable nggak? Mereka cek lagi di Google, mereka cek lagi di ChatGPT dan sebagainya. Itu dari sisi pembelajar. Gila kan? Berarti pembelajar masa kini itu membawa banyak tantangan semenggunung itu. Jadi kita sebagai LND harus punya kemampuan yang seperti apa? Itu setelah ini ya. Jangan kemana-mana. Karena tadi kan pembelajaran modern itu menampilkan begitu banyak tantangan. Jadi kita harus bisa menggenapi 4 spektrum keahlian. 4 spektrum keahlian, gila loh guys. Itu paling tidak ya, paling tidak 4 spektrum. Dari sisi yang ada hubungannya sama kebutuhan pembelajar masa kini ya. Kita itu harus menggenapi 4 spektrum keahlian. Apa aja yang pertama baiknya dari sisi apa? Distance ya. Jarak. Dari sisi yang pertama itu bukan yang pertama sih. Yang pertama dari sisi durasi. Durasi dulu ya. Dari sisi durasi kita itu LND harus bisa meng-create sebentuk pembelajaran ya, materi yang pertama ya, di spektrum yang di ujung yang satu, singkat-singkat. Jadi pembelajaran tuh kita harus bisa create pembelajaran singkat-singkat kayak apa? TikTok 1 menit. Story 1 karena menit. Itu cepat nyampenya ya. Cepat nyampenya. Ya. Tapi di ujung yang satu juga tetap harus ada. LND profesional harus bisa meng-create pembelajaran yang ada journey-nya. Ada journey-nya sampai mungkin berbulan-bulan, berseri-seri, intensif. Seperti itu. Jadi satu spektrum itu harus dipenuhi. Kita tuh harus kuasain semua. Bikin yang singkat sama bikin yang panjang kita harus jago. Oke. Itu dari sisi yang singkat dan yang panjang. Yang singkat nanti untuk apa dan siapa, yang panjang untuk siapa dan siapa gitu ya. Tapi kita LND harus bisa bikin semuanya. Oke. Kalau bisa keluar aja. Dari yang kedua dari aspek tadi sosial. Dari aspek sosial itu kita LND profesional harus bisa bikin pembelajaran yang bisa dipelajari sendiri tanpa instruktur. Self learning maksudnya. Iya. Di ujung yang lain juga harus bisa bikin pembelajaran yang dipelajarinya bareng-bareng bersama teman-temannya secara kolektif. Dengan instruktur maupun tanpa instruktur. Oke. Dari self ke sosial kita harus bisa create semua jenis pembelajaran itu. Dari self ke sosial. Harus bisa inline gitu maksudnya? Kita harus bisa bikin apapun. Kita harus bisa bikin pembelajarannya. Create, desain, kita harus bisa create pembelajaran yang bisa dipelajari sendiri oleh karyawan. Dan juga sama yang bisa dipelajari berbarengan secara kolektif sama teman-temannya. Oke, itu maksudnya kayak bisa klik dalam satu kelas tertentu gitu atau gimana? Yang bersama-sama temannya? Yang bersama-sama, harus bisa bikin outbound, harus bisa bikin kelas, harus bisa bikin group discussion dan sebagainya. Oke. Gitu. Tapi harus bisa bikin juga bentuk-bentuk pembelajaran yang dikasihin aja ke karyawan. Karyawan belajar sendiri juga bisa. Kayak pakai HP, kayak pakai EDAP, kayak pakai LMS dan sebagainya. Gitu. Oke. Kita mau balik lagi apa mau lanjut? Langsung aja. Yang ketiga adalah? Yang ketiga dari sisi ini. Yang ketiga itu dari sisi apa, coba lihat? Lokasi. Tadi yang aku bilang pertama tadi salah ya. Itu lokasi. Jadi kita harus bisa bikin pembelajaran yang bisa diakses. Hanya bisa diakses di kantor. Mungkin karena konfidensial kita harus bisa bikin juga. Nggak bisa diakses sembarangan ya maksudnya. Di satu sisi juga kita harus bisa bikin pembelajaran yang bisa diakses kapan saja, di mana saja oleh karyawan kita. Jadi biar karyawan sendiri yang mengatur waktunya sesuai sama availability-nya mereka ya kan? Ya, dimanapun mereka berada, mereka bisa langsung buka. Tapi di satu sisi juga kita harus bisa juga bikin pembelajaran yang cuma bisa diakses di kantor.
tergantung kontennya ya. Kalau kontennya confidential ya udah berarti harus yang di kantor. Yang di kantor. Gitu. Intinya harus bisa keduanya. Semua, bukan keduanya. Ujung dan ujung kan di dalam itu iya, ada maksudnya ujung dari ujung ke ujung. Yang berubah ya kadar-kadarnya, berat ke sini, berat ke sini. Semuanya itu kombinasinya kita harus bisa bikin. Semuanya gimana? Semuanya kombinasinya kita harus bisa bikin. Oke, betul. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah dari sisi feedback. Kita LND profesional harus bisa create atau memfasilitasi sebuah sesi di mana karyawan itu di satu sisi disampaikan oleh manajer, tapi di ujung yang lain feedback itu disampaikan oleh teman sejawatnya. Oke, itu kenapa Burem? Nggak apa-apa. Teman sejawatnya seperti itu. Jadi satu spektrum, ada 4 spektrum tuh ya, dari sisi durasi, sosial, location dan feedback. Itu keempat spektrumnya harus bisa digenapi oleh semua keahlian yang ada di dalam diri seorang LND profesional. Oke. Gitu. Itu ya. Kita lanjut dengan segmen terakhir abis ini. Dasar-dasar pemikirannya tadi kita udah sampaikan ya. Banyak banget dan luas banget dan menantang banget. Jadi dari situ semua kita menyimpulkan bahwa pembelajaran modern adalah apakah generasi Z atau generasi milenial saja? Enggak dong, pembelajaran modern adalah dari semua generasi. Siapapun yang sedang bekerja di dunia yang berubah dengan cepat ini. Mereka itu adalah bekerja sekarang. Iya, yang mereka-mereka yang membutuhkan pembelajarannya itu langsung. Mereka-mereka yang pengen proaktif, bisa akses pembelajaran dimanapun, kapanpun, dan dapat hasilnya langsung. Itu adalah pembelajaran modern yang kebutuhannya tadi udah kita bahas, yang membuat kita para LND dituntut sedemikian rupa, memiliki keahlian yang begitu luas. Sama sih. Karena memang seluas itu ya, jadi memang harus nggak ada batasan dan memang harus balik lagi sih, IQ-nya harus bagus. IQ-nya harus bagus dan mau menerima perubahan. Mau belajar nerima feedback dan sebagainya. Itu aja ya untuk episode pertama ya. Untuk pertama rasa cukup ya. Kita rasa cukup. Thank you sudah nonton episode pertama dari podcast yang judulnya Everything About LND. Aku tuh mau salah. Tera Duen. Dan saya Ika Haryono. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe LND Indonesia. Dadah, sampai ketemu.